Selamat pagi semuanya. Lagi. Apakah di sini benar kelas 12 IPS 1? Nah, Oke, berarti Ibu tidak salah masuk kelas ya. Sebelumnya adakah yang tahu Ibu siapa? belum Bu. Nah, baik. Ibu di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Kade Arlinda Devisuyanti. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran sosiologi. Nah, semoga kalian senang ya diajar oleh Ibu. Nah, Ibu ingin bertanya, apa kabar kalian semuanya? Baik Bu. Ya, semoga kalian sehat dan dilindungi oleh Tuhan, serta selalu ikuti protokol kesehatan dan menggunakan masker setiap bepergian. Oke, di sini terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, saya berdoa di sini Ibu akan mengabsen kalian. Kalau boleh Ibu tahu, apakah benar di kelas ini berjumlah 30 orang? Benar Bu. Nah, jika benar, Ibu akan mengabsen. Oh ya, apakah ada yang izin hari ini? Tidak Bu. Nah, bagus sekali. Ini baru pertama sekolah, harusnya kalian hadir semua ya. Nah, karena semua hadir, baik, karena Ibu sudah selesai mengabsen. Nah, terlebih dahulu Ibu ingin kalian menyiapkan buku pelajaran kalian. Yang pertama, buku paket, buku LKS, dan buku catatan, yang itu sangat berguna untuk kalian mencatat. Nah, di sini yang Ibu harapkan kalian fokus untuk belajar tanpa memikirkan hal lain, dan Ibu tidak ingin ada yang lain-lain ketika Ibu menjelaskan. Nah, karena seperti yang kita ketahui, kalian sekarang sudah kelas 12. Seharusnya kalian sudah semakin dewasa dan semakin fokus untuk belajar yang nantinya itu akan berguna setelah kalian lulus. Nah, di sini di materi kita yang pertama, pertemuan kita pertama hari ini, kita akan masuk ke materi perubahan sosial. Silahkan buka buku paket dan LKS kalian bab 1 mengenai perubahan sosial. Di sini Ibu juga akan membantu menampilkan PPT PowerPoint yang sudah Ibu buat mengenai perubahan sosial. Nah, di PPT Ibu ini, Ibu hanya menjelaskan singkat-singkat saja, dan untuk selengkapnya itu sudah ada di buku paket dan LKS kalian. Jika ada yang hal penting, silahkan kalian mencatat. Nah, di sini sebelum kita lanjut Ibu membahas materi perubahan sosial, Ibu akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Yang mana? Yang pertama itu mendeskripsikan perubahan sosial. Yang kedua, mendeskripsikan faktor penyebab perubahan sosial. Nah, dari kedua tujuan itu ada manfaat yang dapat kita ambil dari mempelajari materi ini. Nah, kalian bisa mengetahui apa itu perubahan sosial, bagaimana proses terjadinya perubahan sosial, apa saja penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat, dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Baik, apakah kita bisa lanjut ke materi? Bisa Bu. Nah, kita fokus ke materi. Nah, di materi pertama, di sana terdapat pengertian perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Nah, di sini gua akan menyinggung sedikit. Nah, perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, perubahan ini dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan di masyarakat. Ada beberapa para ahli yang menyampaikan mengenai pengertian perubahan sosial. Kalian juga sudah bisa membaca di buku paket atau buku LKS. Di sana tertera beberapa pengertian dari para ahli mengenai perubahan sosial. Nah, di sini Ibu juga sudah menampilkan di PPT yaitu pengertian perubahan sosial menurut Selus Sumarjan dan Kingley Davis. Nah, di mana menurut Selus Sumarjan bahwa perubahan sosial merupakan suatu perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Sedangkan menurut Kingley Davis merupakan perubahan sosial yang terjadi pada struktur dan fungsi di masyarakat. Nah,
dapat Ibu simpulkan bahwa perubahan sosial merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada pola-pola kehidupan masyarakat yang mempengaruhi segala aspek bidang di kehidupan masyarakat, baik bidang pendidikan, sosial, budaya, politik, hukum, dan segalanya yang ada di masyarakat. Baik, di sini Ibu juga sudah menampilkan beberapa foto mengenai perubahan sosial. Nah, di gambar pertama ada orang memajak sawah, yang kedua permainan anak-anak, yang ketiga memakai masker, yang keempat yaitu proses pembelajaran online. Nah, dapat Ibu jelaskan sedikit. Nah, di sini kan perubahan sosial terjadi di masyarakat yang mempengaruhi segala aspek di kehidupan masyarakat. Nah, contoh yang pertama itu di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian adanya perubahan sosial yang mana dulunya para petani memajak sawah menggunakan sapi, sedangkan sekarang menggunakan traktor. Itu merupakan sebuah perubahan di masyarakat di bidang pertanian. Nah, yang kedua itu pada permainan anak-anak. Nah, seperti kita ketahui dulu anak-anak bermain di lapangan, berkumpul dengan teman-teman secara langsung, sedangkan sekarang mereka lebih fokus untuk bermain menggunakan handphone. Karena di sana banyak menampilkan berbagai fitur aplikasi yang dapat menyenangkan kalian sebagai anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu masker, menggunakan masker ketika bepergian. Nah, yang seperti kita ketahui, adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan ini dialami oleh semua masyarakat di dunia, tidak terkecuali kita. Kita juga harus mengikuti adanya perubahan ini, yang mana kita dianjurkan untuk memakai masker setiap berpergian keluar rumah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjangkitnya virus COVID-19. Nah, yang selanjutnya itu pembelajaran online. Nah, di sini Ibu melakukan seorang anak yang mengikuti belajar online. Nah, yang dulunya kita belajar offline dalam kelas, kita bertemu secara langsung bertatap muka dengan guru dan teman-teman kalian. Sedangkan sekarang setelah adanya pandemi COVID-19, kita belajar secara online. Kita diam di rumah dan mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Nah, sebelum Ibu masuk ke faktor penyebab perubahan sosial, Ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian perubahan sosial dan contoh-contoh yang Ibu sampaikan tadi? Tidak, Bu. Udah paham, Bu. Ya, jika tidak, Ibu bisa lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, di sini Ibu akan lanjut ke faktor penyebab perubahan sosial. Nah, silakan kalian buka ke halaman berikutnya di buku paket kalian, buku LKS juga. Di sana juga sudah disampaikan terdapat 4 faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Nah, yang pertama yaitu adanya penemuan baru. Yang kedua, adanya konflik. Yang ketiga, terjadinya mobilitas penduduk. Dan yang keempat, adanya revolusi. Di sini di PPT juga Ibu sudah menampilkan beberapa gambar mengenai penemuan baru, adanya mobilitas penduduk, konflik, dan revolusi. Nah, di sini Ibu akan membahas satu persatu mengenai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Nah, yang pertama yaitu penemuan baru. Apakah kalian tahu kenapa terjadi penemuan baru? Tidak. Di sini Ibu akan menjelaskan kenapa terjadi penemuan baru. Nah, di sini penemuan baru terjadi karena keinginan dan kemampuan yang kuat dari manusia untuk melakukan terobosan-terobosan baru dan dorongan untuk melakukan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan baru yang disebut dengan discovery. Di sini Ibu mengambil beberapa contoh penemuan baru. Nah, seperti yang tadi dijelaskan dalam contoh perubahan sosial tersebut, kan sering Ibu menjelaskan mengenai adanya penemuan di bidang pertanian. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit. Selain itu, kalian juga bisa melihat di buku paket dan buku LKS kalian. Di sana terdapat banyak contoh-contoh mengenai penemuan baru. Nah, di sini contohnya itu adanya penemuan HP atau di bagian alat elektronik. Yang seperti kita ketahui, HP sangat mengalami perubahan drastis dari pertama kita kenal sampai saat ini. Yang mana dulunya HP hanya bisa kita gunakan untuk menelpon orang yang berada jauh dari kita, sedangkan sekarang HP sudah sangat cerdas, di mana HP sudah bisa, dengan memiliki HP, kita sudah bisa mengetahui informasi-informasi yang sangat luas.
kita juga bisa mencari ilmu pengetahuan melalui HP dengan dukungan adanya fitur aplikasi Google. Nah, di sana kita juga bisa memanfaatkan aplikasi Google untuk menunjang proses pembelajaran kita. Oke, mungkin nanti ibu akan meminta kalian untuk mencari sesuatu di Google yang nanti akan kalian sampaikan kepada ibu. Baik, selanjutnya yaitu adanya virus COVID-19. Nah, virus COVID-19 ini merupakan sebuah penemuan di dalam bidang kesehatan, yaitu adanya penyakit atau virus COVID-19 yang mana kita ketahui virus ini sangat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan secara besar-besaran di dalam kehidupan masyarakat. Baik, apakah kalian bisa paham yang ibu sampaikan tadi? Bisa Bu. Nah, terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke faktor penyebab perubahan sosial yang kedua, yaitu mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk di sini dapat berupa berbagai macam. Yang pertama itu urbanisasi, bandel desa, transmigrasi, emigrasi, imigrasi, dan remigrasi yang telah menyebabkan terjadinya perubahan di suatu daerah. Nah, di sini terjadinya perubahan yang mana masyarakat di desa ataupun di kota mengalami kebatilan penduduk dan kekurangan penduduk. Ibu mengambil salah satu contoh. Yang salah satunya itu transmigrasi. Nah, banyak masyarakat desa yang berpindah ke kota yang mereka dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Sedangkan lahan di desa banyak mengalami terbengkalai karena masyarakatnya banyak berpindah ke kota. Yang mana hal ini mengakibatkan adanya kesenjangan jumlah penduduk yang mana di kota sangat banyak dan di desa sangat kurang. Nah, dari adanya kepadatan penduduk ini dapat mengakibatkan adanya kemiskinan. Kenapa kemiskinan? Nah, jadi di sini ibu akan jelaskan sedikit. Ketika masyarakat yang ingin mengubah nasibnya dan mencari pekerjaan ke kota, di sana mereka berharap akan mendapatkan pekerjaan yang bagus, yang layak, dan dapat mengubah hidup mereka. Tanpa mereka sadari, mereka memiliki kemampuan yang kurang. Mereka hanya berbekalkan niat dan kurang pengalaman, sehingga saat mereka sampai di kota, banyak perusahaan tempat mereka melamar tidak menerima skill yang mereka miliki, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya pengangguran. Nah, hal itu yang dapat kita banyak info-info di berita, banyaknya pengangguran di kota. Itu adalah salah satu penyebab adanya pengangguran. Nah, setelah pengangguran berlanjutlah karena mereka tidak bekerja, kan otomatis tidak ada penghasilan sehingga terjadi kemiskinan di masyarakat. Baik, ibu ingin bertanya, apakah penjelasan ibu sejauh ini terlalu cepat atau bagaimana? Tidak Bu. Nah, jika tidak. Baik, tadi ibu menjelaskan mengenai mobilitas sosial. Silahkan juga kalian lihat di buku paket dan buku LKS kalian. Di sana juga sudah sangat banyak tertera beberapa contoh dan penjelasan mengenai mobilitas sosial. Baik, apakah bisa kita lanjut ke faktor penyebab perubahan sosial yang ketiga? Bisa Bu. Nah, baik, di sini kita akan lanjut ke faktor penyebab perubahan sosial yang ketiga, yaitu konflik sosial. Nah, konflik dapat terjadi di antara suatu kelompok di dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya pertentangan. Contohnya pertentangan antara generasi muda dan generasi tua. Kenapa generasi muda dan generasi tua? Nah, adanya modernisasi dan globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Tidak terkecuali yang mempengaruhi adanya kebudayaan di masyarakat. Nah, generasi muda sangat cepat terpengaruhi oleh adanya kebudayaan baru atau kebudayaan modern, sedangkan generasi tuanya mereka sangat menjunjung tinggi kebudayaan yang dijaga sejak leluhurnya. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pertentangan antara generasi muda dan generasi tua yang menyebabkan adanya konflik sosial di masyarakat. Baik, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tidak Bu. Nah, jika tidak, apakah kita bisa lanjut? Bisa. Baik anak-anak, karena tidak ada pertanyaan, ibu akan lanjut ke faktor penyebab perubahan sosial yang
terakhir ada yang keempat, yaitu revolusi. Nah, revolusi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara besar-besaran yang mempengaruhi segala kehidupan di aspek kehidupan di masyarakat. Nah, di sini Ibu mengambil contoh yaitu revolusi industri dan revolusi hijau. Nah, yang mana kita ketahui bahwa revolusi industri merupakan perubahan yang terjadi secara besar-besaran pada bidang pertanian, manufaktur, perkembangan teknologi, dan transportasi. Nah, perubahan ini berakibat pada segala bidang di kehidupan masyarakat, dari sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, yang kedua yaitu revolusi hijau. Revolusi hijau merupakan salah satu sebutan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi secara fundamental dalam penggunaan teknologi budidaya di dalam bidang pertanian. Nah, terjadinya revolusi ini mengakibatkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Baik anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Jika kalian bisa mendapatkan informasi atau contoh-contoh lain, bisa kalian baca di buku paket dan buku LKS kalian, serta cari informasi di Google. Pergunakan HP kalian dan kemajuan teknologi yang kalian punya. Baik, di sini dapat Ibu simpulkan dari apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi segala aspek di kehidupan masyarakat, baik bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan, serta kesehatan. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial ini, yang pertama itu adanya penemuan baru, terus mobilitas penduduk, yang ketiga yaitu adanya konflik sosial, dan yang keempatnya revolusi besar-besaran. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan dari materi yang tadi Ibu paparkan mengenai perubahan sosial, faktor terjadinya perubahan sosial. Baik, karena di sini waktu sudah menunjukkan mau jam istirahat. Nah, sebelum istirahat atau menutup pembelajaran, di sini Ibu akan memberikan post test kepada kalian. Silakan ketua kelas mengambil kertas ini dan bagikan kepada teman-teman kalian. Nah, silakan catat soal yang Ibu berikan dan jawab dalam waktu 5 menit. Yang pertama, jelaskan pengertian perubahan sosial. Sudah? Yang kedua, jelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan sosial serta berikan masing-masing satu contohnya. Baik, Ibu berikan waktu 5-10 menit untuk kalian mengerjakan itu. Baik, bisa dimulai dari sekarang. Minutes later. Baik, karena waktu 10 menit yang Ibu berikan untuk menjawab soal sudah habis, silahkan ketua kelas kumpulkan jawaban dari teman-temannya. Saya berikan ke Ibu. Baik, terima kasih. Di sini sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian membentuk kelompok menjadi 5 kelompok di kelas ini. Tugas kalian itu membuat makalah dengan tema dampak perubahan sosial di masyarakat beserta mencantumkan contoh perubahan sosial di setiap daerah kalian. Nah, tugas ini kalian kumpulkan minggu depan, dan Ibu ingin perwakilan 3 atau 3 kelompok untuk mempresentasikan di depan hasil diskusi kelompoknya. Baik anak-anak, untuk materi minggu depan silahkan kalian bisa pelajari proses terjadinya perubahan sosial. Jadi tugas kalian ada 2, yang pertama itu membuat makalah kelompok, dan yang kedua membaca materi tentang proses terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan hari ini. Ibu harap kalian minggu depan bisa hadir semuanya mengikuti pembelajaran Ibu. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin kalian tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan dengan baik. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu pimpin dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat pagi semuanya. Ayo.